Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa yang kita kerjakan pada hari ini. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan bagi orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat yaitu arkanus siyam. Pada pembahasan yang telah lewat kita telah menyebutkan syurutus siyam, yaitu syarat-syarat puasa tersebut. Ada namanya syarat wajib dan ada namanya syarat sah puasa tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba sekuat kemampuan kita, ilmu yang kita miliki, karena ilmu tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kita peroleh ilmu ini hanyalah sedikit. Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang sedikit ini ya Allah berikan kepada kita mendapat keberkahannya, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan kita mengamalkannya, dengan kita mempraktekannya, dengan kita mengajarkannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini bermanfaat bagi diri pribadi dan juga bagi saudara-saudara yang mendengar di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan arkanus siyam. Arkanus siyam salasah. Rukun puasa tersebut ada 3 disebutkan oleh muallif. Yang pertama as-shaim, yaitu orang yang berpuasa. Yang kedua an-niyatul lis-shaumi, yaitu niat untuk melakukan puasa tersebut. Yang ketiga al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin nomor 1 di antara rukun puasa tersebut adalah as-shaim, yaitu yang berkaitan dengan orang yang berpuasa. As-shaim ini telah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lewat dan tidak perlu kita untuk mengulangnya. Silakan dilihat di video yang sebelumnya tentang bayan syurutus siyamilah wa syurutus ihlis siyam. Ini pada pembahasan yang telah lewat. Yang kedua kita lanjut, yaitu an-niyatu lis-shaumi, yaitu niat berpuasa, niat untuk mengerjakan puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil poin nomor 2 dari rukun puasa tersebut, yaitu an-niyah, yaitu niat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian niat itu artinya adalah al-qasdu, yaitu sesuatu yang kita maksudkan, sesuatu yang kita ingin sesuatu yang kita ingin sampai pada tujuannya. Al-qasdu atau maksud. Wa niyatus siyam, yaitu niat puasa, artinya adalah qasdus siyam, memaksudkan kita berpuasa. Kita ingin melakukan puasa, kita berniat. Apa niatnya? Itu adalah sesuatu yang kita maksudkan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat tersebut adalah di dalam hati. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengertian tentang niat, yaitu al-qasdu, sesuatu yang kita maksudkan. Wa niyatus siyam, niat puasa adalah qasdus siyam, yaitu maksud dan tujuannya adalah berpuasa, dan tempatnya adalah di dalam hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah, ini pengertian yang pertama. Yang kedua adalah hukumnya. Apa hukum niat tersebut? Wa hukmuha an-niyatu fardun wa wajibun. Hukum niat tersebut adalah fardu dan wajib.
wala yasihu shaumu Ramadan wala ghairuhu minas siyamil wajibi awil mandubi illa binniyah. Maka tidak sah puasa Ramadan ataupun puasa yang lain seperti puasa wajib atau puasa yang sunnah. Yang penting puasa illa binniyah, kecuali dengan niat. Maka kalau kita ingin puasa, baik kita puasanya puasa wajib atau puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura dan puasa Zulhijjah atau puasa Muharram dan yang lainnya yang ada dalilnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah As-Sahihah, maka puasa tersebut kalau tidak ada niatnya, tidak diniatkan, maka tidak sah. Disebutkan oleh muallif di sini. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya masyhur. Hadisnya sangat terkenal yang kita baca di kitab hadis umpamanya atau di kitab Matan Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga kitab beliau Riyadhus Shalihin hadis yang pertama, dan juga Imam Al-Bukhari di hadis yang pertama dan kitab sahih beliau yaitu hadis tentang niat. Semua kita hafal, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama, sesungguhnya amalan itu adalah dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis sahih, dalam kitab hadis mereka berdua. Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitab hadis beliau, dan Imam Muslim juga dalam hadis beliau rahimahumullahu ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu adalah ibadah yang wajib, maka tidak sah tanpa niat, sama dengan sholat. Kita sholat dan puasa sama-sama rukun Islam. Maka dia kalau tidak diniatkan, karena dia adalah ibadah yang wajib, tidak diniatkan, maka tidak sah ibadah tersebut. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu berniat untuk melaksanakan amal perbuatan amal yang soleh seperti berpuasa. Niatkanlah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nomor 2, pengertian niat yang pertama. Yang kedua adalah hukmuha, itu hukum niat tersebut. Yang ketiga adalah syurutuha, itu syarat-syarat niat tersebut. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza kana as-shawmu wajiban kafardi Ramadan aw qada'i Ramadan aw kana nadran aw kafaratan aw fidyatal haji fayashtaratu fi niyyah thalathatu syurutin. Apabila puasa itu adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa qada Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafarah atau puasa fidyah haji, maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah at-tabyitu, yaitu iqa'ul niyyah lailan, yaitu meniatkan di malam hari. Kita niatkan di malam hari. La yasihu shaumu Ramadan walal qada wala shaumul kafara wala shaumun nadar wala shaumu fidyatil haji wa ghairuha minas shaumil wajibi illa bi tabniyyah minal laili. Tidak sah puasa Ramadan ataupun puasa yang sunnah lainnya atau puasa pun wajib kecuali kita niatkan di malam hari. Umpamanya kita besok mau puasa, kita niatkan nanti malam. Kita niatkan, niatnya dalam hati, tidak perlu kita lafazkan. Kita cukup dengan meniatkan insyaallah besok kita akan melaksanakan puasa, jangan dilafazkan. Terlepas dari khilaf di ulama, ada yang mengatakan seperti Allahu alam, namun niat tersebut mahalluha al-qalbu, tempatnya ada di dalam hati. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Hafsah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyama. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. At-tabyid artinya iqa'un niyyah lailan, yaitu berniat di malam hari. Oleh karena itu kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita meniatkan puasa untuk besok pagi. Kita berniat setelah kita di malam hari sebelum fajar, kita niatkan kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dilafazkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tasihun niyyatu fi jami'il laili min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Falau nawa qubayli ghurubi syamsi bilahdhah
aw aqibal fajri bilahzatin lam tasih saumu. Dan sah kita berniat tersebut semalam itu, satu malam suntuk kita berniat, boleh, sah. Di mana saja, mau di awal, pertengahan, di akhir, penting kita niatkan. Min ghurubi syamsi, kapan mulainya? Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Falau nawa qubaili ghurubi syamsi bilahdzah. Kalau seseorang dia berniat, pamannya ada beberapa menit atau 1 detik atau 2 detik sebelum terbenam matahari, dia berniat untuk puasa besok pagi, atau berapa menit setelah terbit fajar tersebut, 1 detik atau 2 detik lah, dia meniatkan untuk puasa besoknya, lam tasih saumu, maka hal seperti ini kata penulis, lam yasih saumu, maka puasa yang dia lakukan hari itu tidak sah. Kenapa? Karena dia berniat bukan pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu mulai terbenam sampai terbit, akan tapi dia sebelum terbenam, setelah terbit. Ini adalah tidak boleh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mendengarkan atau membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Wa idza nawa bil laili shauma thumma akala aw shariba aw jama'a lam tabtul niyyatuhu. Lianna Allah Ta'ala ahalla al-akla ila tulu'il fajr. Falau kana al-aklu yubtilu an-niyyah lama jaza an ya'kula ila al-fajr. Wa kadzalika law nawa wa nama thumma intabaha qabla al-fajr lam tabtul niyyatuhu wa la yalzamuhu tajriduha wa law istamarnahu ila al-fajr lam yadurru wa sahha shawmu. Kalau seseorang dia berniat di malam hari untuk berpuasa, kemudian dia makan atau dia minum atau dia bercampur dengan istrinya, maka ini tidak batal. Lianna Allah Ta'ala ahalal akla. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makan sampai tulu'ul fajr. Kalau dia makan, falau kana al-aklu yubtilun niyyah, kalau sekiranya makan itu membatalkan niat, maka dia tidak boleh lama jaza an ya'kula ila al-fajr. Maka ini adalah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falau kana al-aklu yubtilun niyyah, kalau sekiranya makan itu membatalkan niat, lama jaza an yakula al-fajr, maka ini tidak dibolehkan dia makan sampai fajar. Wa kadzalika law nawa wa nama, begitu juga dia kalau dia berniat kemudian tidur, tumbantabaha, kemudian dia teringat qabla al-fajr, sebelum fajar tersebut, lam tabtul niyyatuhu, maka niatnya tidak batal. Wala yalzamu tajdidu, dan dia tidak mesti memperbaharui niatnya. Wala istamarnahu, dan dia terus dia tidur sampai fajar, lam yadur, dan ini tidak bermudarat bagi dia. Wasahha shaumu, dan dia tetap sah puasanya. Oleh karena itu kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di malam hari berniat umpamanya, kemudian kita makan atau kita minum atau kita bercampur dengan istri kita, maka tidak batal niat kita. Karena Allah menghalalkan itu semuanya untuk kita. Kalau sekiranya itu batal niat kita, maka Allah kalau sekiranya itu batal niat kita, maka dia tidak boleh makan sampai fajar. Ini adalah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menghalalkan itu semuanya. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya panjang, namun bukan itu pembahasan kita. Yang kedua adalah asyartu tsani, adalah at-ta'yin, yaitu ta'yin. Ta'yin itu an yu'ayyana siyamal wajib alaihi, yaitu mentakyinkan puasa yang wajib atasnya. Kita jelaskan, ta'yinkan puasa yang kita kerjakan. Bi an yanwiya, dengan meniatkan annahu shaimun, bahwa dia berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kita jelaskan, saya berpuasa Ramadan. Fala yasihu shaumu Ramadan wala qada'u wala kaffara wala nadar wala fidyatu wa hajjin wala ghairu dzalika min as-sumil wajib illa bi ta'yin. Maka itu semua tidak sah kecuali dengan mentakyinkan niat kita. Kita jelaskan niat kita pada berpuasa tersebut. Oh, niat saya puasa Ramadan. Kita jelaskan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Maka kita jelaskan, kita takyinkan ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin nomor 2, yaitu syurutu an-niyyah. Yang ketiga, yang terakhir adalah at-tikrar, tikrarun niyyah. Hendaknya niat tersebut selalu diulang-ulang. Artinya apa? Bi an yanwiya kulla lailatin qabla al-fajr an siyamil yaumit tali. Hendaknya
seseorang tersebut meniatkan setiap malam sebelum fajar tentang puasa besok pagi. Nah, itu dia. Kalau 30 hari, berarti tiap malam kita meniatkan puasa tersebut. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatajibun niyyatu likulli yaumin sawa'un Ramadan wa ghairuh. Maka wajib untuk meniatkan tersebut setiap harinya. Baik itu puasa Ramadan ataupun puasa selain dari Ramadan. Li'anna shauma kulli yaumin ibadatun munfaridatun. Karena puasa setiap hari adalah ibadah yang berdiri sendiri. Yadkhulu waqtuha bitulu'il fajri, yang mulai ketika terbitnya fajar, wa yakhruju waqtuha bi ghurubi syamsi, dan berakhir terbenamnya matahari tersebut. Ini dia. Maka kita jelaskan, kita terus tikrar, kita ulang-ulang setiap malamnya. Karena ini yang kita sebutkan di poin nomor 1, yaitu at-tabjid, yaitu di malam hari kita menyebutkan niat untuk puasa tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah arkanus siyam yang kedua, yaitu an-niyah lis-shaumi. Yang ketiga adalah al-imsaku 'anil muftirat, yaitu menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ar-ruknus tsalits lisyami lis-shaim, atau yang ketiga adalah rukun puasa itu an yamsika as-shaimu 'anil muftirat fi waqti siyam. Hendaknya orang yang berpuasa tersebut menahan dirinya dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut fi waqti siyam. Kapan? Pada waktu terjadinya puasa tersebut. Wa yabda'u as-shaumu bitulu'il fajri tsani, dan puasa ini dimulai ketika terbitnya fajar tsani. Wa huwal fajrus shadiq. Ini disebut dengan fajar shadiq. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan mencukupkan di poin nomor 3, yaitu al-imsak 'anil muftirat, yaitu rukun puasa yang ketiga, itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mengangkat pembahasan muftiratus shiyam, yaitu hal-hal atau perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kekhilafan dan kekurangan datang dari diri pribadi dan dari syaitan laknatullahi alaih. Allah wa rasuluhu bari'an min dzalika, wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa pada hari ini 1441 Hijriah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jangan lupa baca doa sebelum baca bismillah ketika berbuka, dan setelah berbuka baca doa dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatil ajr insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.